Hai sahabat Feel Cafe, jumpa lagi bersama kami di Flow Bamora Studio. Seperti biasa, di sini kita akan mengulas tentang sejarah kehidupan, pemikiran, dan karya dari tokoh-tokoh filsafat. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengupas kehidupan salah seorang filosof Stoa. Dia adalah Epictetus. Nah, seperti apa kehidupannya, pemikirannya, dan apa saja karya-karyanya? Berikut ini ulasannya untuk sahabat Feel Cafe. Epictetus adalah seorang filosof Yunani. Dia adalah tokoh filosof Stoa. Lahir pada tahun 60 Masehi dan meninggal pada tahun 138 Masehi. Dia lahir dalam masa perbudakan di Hierapolis, Phrygia. Kota itu sekarang bernama Pamukkela, Turki. Epictetus hidup di Roma hingga pembuangan dirinya sebagai budak. Epictetus akan hidup sebagai seorang budak dan akan baru dibebaskan dari status budaknya pada tahun 89 Masehi. Setelah pembebasannya dari status budaknya, Epictetus menjadi guru filsafat di Yunani. Karya-karyanya diterbitkan oleh Flavius Arrian yang adalah muridnya dalam judul Wawasan Epictetus hingga 4 buku. Di Yunani, Epictetus memperdalam pengetahuannya tentang filsafat Stoa. Dia akan hidup dalam kesederhanaan. Epictetus memiliki semacam semboyan yang mengatakan, "Cukuplah aku hidup dengan bumi, langit, dan sebuah jubah." Secara resmi, Epictetus tidak menulis karya-karyanya sendiri. Karyanya direkam dan diterbitkan oleh Flavius Arrian. 4 bukunya itu berisi ringkasan-ringkasan dan ajaran yang didasarkan pada dialog semi formal tentang etika praktis yang melengkapi instruksi yang lebih formal di dalam kurikulum Stoa pada saat itu. Pemikiran Epictetus. Filsafat Epictetus tentang pikiran dan tubuh. Epictetus akan bilang ke kita kalau tubuh kita sebenarnya bukan milik kita, karena kita tidak selalu dapat memutuskan apa yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu, ada perbedaan yang jelas menurut Epictetus dalam status antara tubuh dan pikiran atau jiwa. Oh ya, dalam filsafat Stoa tidak dibedakan ya antara pikiran dan jiwa, keduanya dianggap sama atau satu. Dalam pengajarannya, Epictetus berulang kali menggunakan bahasa yang meremehkan tubuh atau menggambarkan tubuh hanya sebagai alat yang digunakan oleh pikiran atau jiwa. Bagi Epictetus, tubuh hanya sebagai daging kecil yang menyedihkan, tanah liat yang dibentuk dengan cerdik, keledai kecil yang ditunggangi oleh pikiran atau jiwa. Epictetus akan bilang ke kita karena tubuh kita tidak bisa kita kendalikan secara utuh, jadi segala sesuatu yang mengenai tubuh kita tidak bisa kita intervensi atau kita tahan. Misalnya kalau terjadi kecelakaan, pasti tubuh kita akan lecet atau patah tangan ataupun kaki. Atau misalnya saja kita sakit flu atau yang lainnya. Jika sudah seperti itu, yang bisa kita lakukan ya hanya bisa menerimanya dengan tabah. Karena itu berada di luar kendali kita untuk bisa mengendalikannya. Pemikiran Epictetus tentang kebahagiaan. Epictetus akan bilang ke kita, yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup adalah keputusan kita sendiri, terserah kita. Dan manusia sudah dibekali dengan kapasitas untuk mencapai hal ini, terlepas dari konteks sosial maupun karakteristik setiap individu. Lalu untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan langkah kedua, yaitu membutuhkan kombinasi antara perenungan yang terus-menerus dan kerja keras, terutama untuk menanamkan prinsip-prinsip utama dalam hidup di setiap konteks tindakan dan hubungan masyarakat kita. Pertama, kebajikan-kebajikan utama yang terdiri dari kebijaksanaan dalam hidup sehari-hari, keberanian, keadilan, dan sikap tidak berlebihan atau menderat. Ini merupakan nilai-nilai universal yang harus selalu kita wujudkan dalam setiap situasi. Kedua, pemilihan kendali, yaitu bahwa ada hal-hal yang bergantung pada kita atau yang dapat kita kendalikan dalam kehidupan kita, dan ada hal-hal yang tidak bergantung pada kita atau berada di luar kendali kita. Pilar kedua ini secara khusus menjadi tema yang berulang kali diajarkan oleh Epictetus. Ia menggunakan istilah sphere of choice atau ruang kendali pikiran yang disebut hingga 76 kali dalam karyanya yang berjudul Discourse, yang artinya sama saja, yaitu bahwa hal-hal yang dapat kita kendalikan adalah yang berada dalam ruang kendali pikiran kita sendiri, sedangkan di luar itu tidak dapat kita kendalikan. Mengetahui hal ini membuat kita menjadi lebih bisa menerima kalau ternyata ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tentang etika,
Pemikiran Epictetus berpijak pada peran etis seseorang terkait dunia sosialnya, yang tertuang dalam 3 tahap program etika praktis. Tahap pertama, penelitian akan keinginan dan keengganan manusia untuk mencapai hal-hal yang secara etika adalah baik, dan menghindari yang secara etis adalah buruk. Tahap kedua, menilik tindakan itu dalam relasi keluarga dan masyarakat. Apa yang dipikirkan di tahap pertama diuji dan dipraktekkan di tahap kedua. Tahap yang ketiga adalah menguji hubungan logis antara keyakinan etika yang diterapkan pada 2 tahap pertama tadi untuk memastikan konsistensinya dan dengan pemahaman akan kebenaran. Karya-karya Epictetus. Ada beberapa karya yang dihasilkan oleh Epictetus dan yang disusun murid-muridnya. Di antara karya-karyanya itu, ada 2 karya yang rasanya sering sekali disebut, yaitu The Discourse of Epictetus dan Enchiridion atau Buku Pedoman. The Discourse of Epictetus adalah serangkaian ceramah informal Epictetus yang ditulis oleh muridnya Flavius Arrian sekitar tahun 108 Masehi. Dalam buku ini digambarkan filosofi Epictetus sangat praktis. Dia mengarahkan murid-muridnya untuk memusatkan perhatian pada pendapat, kecemasan, nafsu, dan keinginan mereka, sehingga mereka tidak pernah gagal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan atau jatuh ke dalam apa yang mereka hindari. Bagi Epictetus, pendidikan sejatinya terletak pada pembelajaran untuk membedakan apa yang menjadi milik kita dari apa yang bukan milik kita. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat orang bebas dan bahagia. Enchiridion atau Buku Pedoman adalah panduan singkat nasihat etika Stoa yang disusun oleh Arrian. Isinya sebagian besar berasal dari wacana Epictetus. Isi buku ini bukan ringkasan dari wacana, melainkan kompilasi dari aturan praktis. Buku ini menghindari metafisika. Arrian memusatkan perhatiannya pada karya Epictetus. Dengan demikian, buku ini adalah panduan untuk menunjukkan cara mencapai kebebasan mental dan kebahagiaan dalam segala keadaan. Itu dia ulasan kita tentang Epictetus, sahabat Hill Cafe. Dari Epictetus kita menjadi tahu kalau dalam kehidupan ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mengetahui hal ini membuat kita menjadi lebih bijak dalam menjalankan kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan. Oke sahabat Hill Cafe, segitu dulu ya. Sampai jumpa di ulasan kami berikutnya tentang tokoh-tokoh filsafat di Flobamora Studio. Salam sahabat Hill Cafe.